Di depan matanya ia melihat papa dan mamanya sedang duduk di lantai sambil mencoba untuk membuka sebuah brankas kecil dari dalam lemari. Bagaimana ini? Aduh, aku kok bisa lupa tanggal dan tahun pernikahan kakak. Itu sudah sangat lama, ucap Tuan Antonio sambil berusaha memencet kode. Kamu bagaimana sih? Masak tanggal pernikahan kakak sendiri kamu lupa? Coba ingat lagi. Kita harus mendapatkan isi brankas ini segera lalu bisa pergi jauh dari kota ini. Aku sudah muak bersandiwara apalagi mendengar ancaman si Harry itu. Iya, bawel, ini juga lagi berusaha. Kalau saja Dara tidak keras kepala, dan bisa memaafkan kita mungkin dengan mudahnya kita bisa mendapatkan uang. Kamu pikir aku tidak mau pulang? Aku sudah sangat ingin pulang, rindu sama istri baruku. Ya sudah, cepat. Keduanya kembali fokus kepada brankas kecil tersebut tetapi tiba-tiba saja suara seseorang mendorong pintu membuat perhatian mereka teralihkan. Bu Naima dan Tuan Antonio terkesiap dan tentu saja mereka langsung panik dengan tatapan tak percaya saat melihat siapa yang melangkah masuk mendekati mereka. Dara, ucap keduanya secara bersamaan. Tidak ada ucapan apapun yang keluar dari mulut Dara, ia terus melangkah dengan perasaan kecewa yang semakin menggebu-gebu. Beberapa hari belakangan ini ia berpikir untuk memaafkan kedua orang tuanya, ia ingin keluarganya kembali utuh seperti semula. Pagi ini ia bangun dan pergi buru-buru sekali untuk membeli roti bakar agar bisa sarapan bersama kedua orang tua, juga paman dan bibinya. Namun, takdir seolah masih terpihak kepadanya, sebelum benar-benar membuka pintu maaf, ia bisa melihat kebusukan kedua orang tuanya yang hingga detik ini ternyata tidak berubah. Bu Naima dan Tuan Antonio berdiri dari posisi duduk mereka. Tentu saja mereka panik karena tertangkap basah melakukan aksi yang bisa dibilang adalah tindakan pencurian. Dara, sayang, ini tidak seperti apa yang kamu lihat. Mama dan Papa terdesak dan harus segera mendapatkan uang. Papa ingin meminjam perhiasan bibi dulu. Dara berdecak dengan mata berkaca-kaca. Meminjam. Cek. Apa Mama dan Papa tidak tahu arti meminjam yang sebenarnya? Jelas Papa dan Mama ingin membobol berangkas ini kan? Bisa-bisanya Mama berkata seperti itu, memangnya aku anak kecil yang akan percaya dengan alibi yang tidak berbobot seperti ini? Dara, sebaiknya kamu jangan ikut campur, Mama dan Papa punya alasan kuat. Kamu sebagai anak tidak ada guna-gunanya. Melihat orang tua seperti ini, susah, tidak? Mempunyai uang, seharusnya kamu membantu. Kalau kamu memberikan kami uang, kami tidak akan sampai membobol brankas ini. Jadi sebenarnya Papa dan Mama datang kembali ke kota ini hanya karena uang. Kalian tidak benar-benar terus ingin meminta maaf dan rujuk. Kalian hanya menginginkan uang dariku karena tahu suamiku orang berada. Sudah begitu banyak hal yang benar-benar menguras emosi dan air matanya. Sebagai seorang anak ia sudah banyak dikecewakan sejak ia kecil bahkan hingga dirinya dewasa seperti sekarang. Sejak kecil kedua orang tuanya sibuk mengurus bisnis ini dan itu, benar-benar tidak ada celah untuknya bersatu kembali dengan kedua orang tuanya. Sikap dan karakter seseorang benar-benar tertempa sedemikian rupa hingga tidak mungkin bisa berubah dalam sekejap mata. Dara, kami sangat membutuhkan uang demi kelangsungan hidup kami di luar negeri. Papa kamu baru saja menikah lagi, dan Mama terlilit hutang di rentenir. Kami tidak berbohong, tetapi kami benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan kamu nak. Kami ingin menjadi kedua orang tua yang baik. Tolong maafkan kami ya. Tidak. Dara melemparkan roti bakar yang ia beli ke sembarang arah. Ia menangis terisak saat trauma masa kecilnya kembali menyapa. Untuk kesekian kalinya ia hanya mendapatkan rasa kecewa dari kedua orang tuanya. Ada apa ini?
Tanya Bibi yang baru saja tiba dan melangkah masuk ke dalam kamar saat mendengar suara teriakan. Dara berbalik, ia melangkah menghampiri bibinya. Papa dan Mama mencoba untuk membobol brankas Bibi. Apa? Bibi beralih menatap Bu Naima dan Tuan Antonio dengan tatapan tak percaya. Apa benar yang putri kalian katakan? Tidak, Kak. Dara hanya salah paham. Tadi kami melihat ada maling masuk dalam kamar kakak dan brankas ini sudah berada di luar lemari. Kamu berusaha mengamankannya tetapi ternyata tiba-tiba saja Dara datang dan mengira kami ingin membobol brankas ke sini, ungkap Tuan Antonio yang terus berdalih. Bohong, Bi. Papa benar-benar ingin membobol brankas itu, aku melihatnya. Dara kembali menangis. Ia tak percaya kedua orang tuanya begitu keterlaluan. Sejenak Bibi masih terdiam seolah berpikir panjang sebelum mengucapkan sesuatu. Aku lebih percaya jika Dara yang sudah bicara. Kalian benar-benar tidak tahu malu, kok sudah beri kesempatan malah masih berulah. Kakak kecewa sama kalian. Kalau begitu berikan kami uang, dan kami akan segera pergi dari sini, ucap Tuan Antonio. Tidak akan. Dara melangkah mendekati kedua orang tuanya. Hewan liar saja rela mengorbankan nyawa mereka demi keselamatan anaknya. Aku sudah cukup dewasa terus dikecewakan tapi Mama dan Papa benar-benar menunjukkan kepadaku bahwa orang tua kandung sekalipun belum tentu bisa menyayangi anak mereka dengan tulus. Dara, sudah nak, ucap Bibi yang terus menahan tangan keponakannya. Lepas Bi. Dara melepas paksa tangannya dari sang bibi, ia kembali mendekati kedua orang tuanya dengan kedua mata yang sudah basah karena terus menangis. Paman selalu berkata bahwa kebenaran apapun tidak akan pernah berubah hubungan darah, tapi apa? Aku tidak pernah mendapatkan cinta dari orang tuaku sendiri, apa gunanya hubungan darah? Dara sudah jangan menangis. Ingat kamu lagi hamil nak, ucap Bibi yang tak bisa membendung air matanya saat melihat Dara sangat kecewa. Tidak Bi. Mereka meninggalkan aku, mengkhianati aku, mereka takut aku mengganggu hidupnya, mereka menyeret aku keluar seperti binat ETNG. Padahal anak mereka sangat terluka, setiap malam aku tidak bisa tidur, aku tidak fokus melakukan apapun. Jika boleh jujur, mereka lebih buruk dari orang tua tiri. Dara. Plak. Satu tamparan Tuan Antonio jatuhkan ke pipi putrinya. Tampar lagi, ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang terus Papa dan Mama berikan. Ketulusan kalian tergantung setebal apa uang yang bersedia aku berikan. Dada Dara naik turun menahan sesak, hingga akhirnya tubuhnya melemas, pandangannya mulai berputar-putar. Astaga, Bibi terkejut bukan main, saat melihat darah segar mengalir di bawah kaki keponakannya. Astaga nak, kamu pendarahan. Beliau menahan tubuh Dara sambil terus menangis. Dara terduduk dengan wajah pucat, matanya mulai sayu dan detik selanjutnya ia kehilangan kesadaran. Harry melangkah cepat menyusuri koridor rumah sakit. Ia baru saja sampai di kantor dan tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon bahwa sang istri mengalami pendarahan. Sesampainya di UGD, Harry bisa melihat Paman, Bibi sedang duduk di kursi tunggu. Bagaimana dengan keadaan Dara? Ia begitu panik, wajahnya yang ditumbuhi bulu halus terlihat begitu pucat, berkeringat. Paman dan Bibi berdiri dari posisi duduknya. Sekarang Dara sedang ditangani oleh dokter, tadi dia mengalami pendarahan hebat dan tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan Harry? Bibi sangat takut terjadi apa-apa dengan Dara. Kedua orang tuanya benar-benar tidak manusiawi. Dara sangat sedih dan kecewa saat mengetahui bahwa orang tuanya hanya menginginkan uang. Hatinya pasti sangat terguncang dan karena itu kandungannya melemah. Harry memeluk Bibi yang kembali terisak.
Tanpa ia sadari air matanya pun ikut mengalir. Ia merasa tidak sanggup untuk masuk ke dalam. Karena rasa sakit Dara adalah rasa sakitnya juga. Ia rela melakukan segala cara demi bisa membuat istrinya bahagia, tetapi dua orang tidak tahu diri itu telah menghancurkan semua kebahagiaan istrinya. Tak berselang lama seorang dokter keluar menghampiri Harry dan keluarga. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" "Betul, Dok. Bagaimana keadaan keponakan kamu?" Kehamilan di trimester pertama ini memang sangat rawan, apalagi jika sudah menyangkut stres dan beban pikiran. Pendarahannya sudah berhenti, tapi kondisi janin di rahim Nona Dara sangat lemah. Kami akan memantau kondisinya dalam kurun waktu 24 jam ke depan. Jika tidak kunjung membaik, mau tidak mau kami harus mengambil tindakan kuret. Astaga, Dara. Bibi kembali menangis saat mendengar penjelasan dokter. Paman merangkul Bibi, mencoba untuk menenangkannya. Sementara Harry melangkah dengan lemas masuk ke dalam ruang UGD. Dari kejauhan dia bisa melihat sang istri sedang terbaring di atas berangkar dalam keadaan lemas, bahkan Dara masih memakai pakaian yang sama, dipenuhi darah. Sebelum menghampiri sang istri, Harry mencoba untuk mengatur nafas. Tidak boleh terlihat lemah di hadapan sang istri, ia harus tetap kuat agar Dara bisa lebih semangat. "Sayang." Dara menoleh dengan lemas, saat melihat Harry, air matanya kembali mengalir dari sudut matanya. "Sayang, anak kita. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau kehilangan calon anak kita." Sudah. Jangan menangis, calon anakku pasti kuat, aku yakin dia akan. Bertahan asal kamu bisa lebih tenang. Jangan pikirkan hal yang berat dulu. Dara menggenggam erat tangan suaminya. "Mama, Papa. Mereka lagi-lagi mengkhianati aku, mereka tidak benar-benar tulus kepadaku dan kita semua. Kenapa kamu tidak jujur? Aku merasa sangat menyedihkan. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya kemarin karena aku tidak ingin kamu berakhir seperti ini. Sekarang jangan dipikirkan lagi, aku yang akan mengurus semuanya. Mereka tidak akan pernah menyakiti kamu lagi, sekarang istirahat ya. Sebentar lagi kamu akan dipindahkan ke ruang perawatan." Dara memejamkan matanya sambil terus memeluk lengan Harry dengan erat. Ia harap ini terakhir kalinya disakiti oleh orang tuanya sendiri. Sekejam-kejamnya orang tua memang tidak ada hukuman yang pantas diberikan oleh seorang anak, tapi memberi efek jera tentu saja perlu dilakukan. "Kita harus segera kabur dari sini, pasti nanti pria itu akan datang dan mengamuk. Ini semua gara-gara kamu, tidak seharusnya kita membobol berangkas itu. Seharusnya kita bisa lebih sabar menghadapi Dara dan Harry dan terus meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar berubah." Bu Naima nampak tak terima saat mendengar Tuan Antonio terus menyalahkannya. "Kenapa aku sih? Kamu juga yang terus mendesak agar kita cepat mendapatkan uang, dan aku hanya membukakan jalan. Kamu pulang saja sana, aku akan pulang sendiri dengan uang yang sudah diberikan oleh Harry waktu itu." Tuan Antonio menghentikan aktivitasnya, merapikan barang di dalam tas. Ia terbalik menatap sang mantan istri dengan tatapan tajam. "Enak saja. Uang itu kan diberikan Harry untuk kita berdua, bagaimana bisa kamu berpikir untuk menikmatinya sendiri? Aku tidak mau memberikannya, uang ini hanya cukup untuk saja. Dasar wanita serakah." Plak. Satu tamparan Tuan Antonio jatuhkan ke wajah mantan istrinya. Amarahnya nampak meledak-ledak, ia benar-benar sudah frustasi karena rencananya gagal total. Ia bukan hanya tidak mendapatkan uang tetapi juga membuat Dara stres sehingga mengalami pendarahan. "Berani-beraninya kamu menamparku. Kamu tidak punya hak. Kau wanita ular. Cepat berikan uang itu padaku, sekarang." "Tidak.
Tuan Antonio dan Bu Naima terlibat pertengkaran. Mereka sama-sama tidak ingin mengalah dan merasa berhak atas uang yang diberikan Harry waktu itu. Sekiranya mereka tidak ingin pulang dengan tangan kosong, setelah banyak waktu yang mereka habiskan. Pertengkaran mereka terus berlanjut hingga tiba-tiba saja terdengar suara mobil di pelataran rumah. Keduanya langsung keluar menuju teras. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Stefan dan 5 orang bertubuh kekar datang. Tentu saja mereka mengenali Stefan karena waktu itu mereka makan malam bersama di kediaman keluarga Mauven. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanpa menjawab pertanyaan Tuan Antonio, Stefan memberi kode kepada salah satu ajudan untuk mengambil alih koper yang sejak tadi Bu Naima dan Tuan Antonio perebutkan. Apa yang ingin kalian lakukan dengan koperku? Lepaskan. Bu Naima terus berusaha untuk mempertahankan kopernya namun ia kalah tenaga dan akhirnya menyerah. Pria bertubuh kekar itu menggeledah isi koper Bu Naima hingga akhirnya menemukan amplop coklat berisi uang senilai ratusan juta yang diberikan Harry beberapa hari lalu. Apa yang ingin kalian lakukan dengan uang itu? Cepat kembalikan. Stefan berdecak tak percaya, ketika melihat sikap Tuan Antonio yang benar-benar di luar prediksinya. Anda benar-benar sudah melakukan kesalahan besar dengan mengusik kebahagiaan atasan kami. Beberapa waktu lalu Tuan Muda masih sangat berbaik hati dengan memberikan kalian kesempatan untuk pergi sendiri dan dibekali uang pula. Bisa-bisanya kalian masih mencoba untuk mengambil hak bibi dan paman. Dasar kamu asisten sombong. Cepat kembalikan, itu adalah uangku. Harry sudah memberikannya, dan tentu saja tidak boleh diambil lagi. Ah, memangnya ada surat perjanjiannya. Makanya Pak, Bu, jangan bertingkah. Sudah punya anak baik hati, menantu kaya raya masih saja berpikiran jelek. Andai Tuan Hari tidak memikirkan jasa kalian karena telah membawa darah ke dunia ini, mungkin dia sudah memerintahkan kami untuk membuang kalian ke lubang buaya. Tuan Antonio dan Bu Naima nampak semakin takut dan panik. Keduanya benar-benar tidak bisa berkutik karena para ajudan Harry sudah standby untuk menjaga mereka agar tidak kabur. Sekarang bawa mereka ke pihak berwajib. Kalian akan ditahan karena melakukan tindak pencurian, dan Tuan Antonio Anda akan dikenakan pasal berlapis karena ternyata Anda ini pengedar narkoboy. Untuk Anda Bu Naima, Anda juga dalam masalah besar karena pinjaman Anda di bank juga sudah dipidanakan. Astaga, kukira cupu ternyata suhu, kalian ini. Tidak, tolong lepaskan kami. Tuan Antonio dan terus saat dibawa oleh ajudan Harry, masuk ke dalam mobil.